Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani dengan NIM 190304071, Prodi Manajemen Reguler B. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2 mengenai review materi soal pembelajaran kami. Nah, materi pertama yaitu mengenai pemasaran internasional. Apa itu pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Nah, ada beberapa strategi pemasaran internasional. Yang pertama, adanya model 5 tahap. Yang kedua, ada perancangan pemasaran internasional. Yang ketiga, ada bagaimana jika analisis. Nah, yang keempat, adanya kontrol dan koordinasi. Nah, dalam pemasaran internasional juga memiliki perbedaan dengan pemasaran multinasional, di mana pemasaran internasional berarti pemasaran lintas batas nasional, sedangkan pemasaran multinasional berarti koordinasi terpadu kegiatan pemasaran perusahaan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan untuk pemasaran luar negeri, di mana yang pertama, skala ekonomi dan ruang lingkup. Yang kedua, keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri. Yang ketiga, adanya pasar jenuh di dalam negeri. Nah, yang keempat, adanya kurang kompetisi. Nah, tentunya dalam pemasaran internasional ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu mengekspor, di mana mengekspor merupakan penjualan di pasar luar negeri dari barang yang diproses, disimpan atau diolah untuk memasok negara asal. Nah, materi selanjutnya yaitu bisnis model kanvas atau yang biasa disebut dengan BMC. BMC yaitu suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis suatu perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Nah, di dalam BMC terdapat 9 blok yang harus diisi berdasarkan poin-poin penting perencanaan bisnis suatu perusahaan. Yang pertama adanya value proposition, yang kedua adanya channel, yang ketiga adanya customer relationship, yang keempat adanya customer segment, yang kelima adanya key activities, yang keenam adanya key resources, yang ketujuh adanya key partnership, yang kedelapan adanya revenue stream, yang kesembilan adanya cost structure. Nah, selanjutnya tujuan BMC yaitu untuk membantu perusahaan untuk merancang perencanaan bisnis serta menetapkan dan mendapatkan proses memvalidasi poin-poin penting dalam bisnis. Nah, adapun manfaat dari BMC adalah yaitu yang pertama dapat mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan fokus perusahaan kepada poin penting perencanaan bisnis. Yang ketiga, dapat mengurangi kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Di mana yang pertama, lingkungan penetapan harga yang gampang berubah. Karena saat ini adanya internet, maka peran internet dapat memiliki andil yang sangat besar, di mana dapat membalikan tren penetapan harga. Sebab pembeli bisa yang pertama mendapatkan perbandingan harga secara langsung. Nah, di mana yang pertama pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Nah, yang kedua bisa mendapatkan harga yang dapat dipenuhi oleh penjual. Yang ketiga dapat mendapatkan produk gratis. Nah, sementara pembeli dan juga penjual dapat melakukan negosiasi di bursa lelang maupun bursa online. Dan bagaimana perusahaan dalam menetapkan harga? Nah, yang pertama, jika dalam perusahaan kecil penetapan harga dapat dilakukan oleh atasan. Nah, yang kedua, jika perusahaan besar penetapan harga dapat dilakukan oleh manajer divisi dan manajer lini produk.
Selanjutnya, psikologi konsumen dan penetapan harga, yaitu yang pertama, harga referensi, yang kedua, asumsi harga kualitas, yang ketiga, akhiran harga. Bagaimana cara menetapkan harga? Yang pertama, memilih tujuan penetapan, yang kedua, menentukan permintaan, yang ketiga, memperkirakan biaya, yang keempat, menganalisis biaya, yang kelima, memilih metode penetapan harga, yang keenam, menentukan harga akhir. Dan tujuan penetapan harga yaitu yang pertama, karena kemampuan bertahan, yang kedua, laba yang maksimum, yang ketiga, pemerahan pasar yang maksimum, yang keempat, pangsa pasar yang maksimum, dan juga kepemimpinan yang baik. Nah, materi selanjutnya yaitu mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang, di mana organisasi terbagi atas dua, yaitu organisasi manajemen pemasaran, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan tidak berfokuskan kepada pelanggan. Nah, yang kedua yaitu organisasi manajemen pelanggan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa memfokuskan kepada pasar massal ataupun segmen pasar. Nah, dalam organisasi pemasaran ada beberapa tren dalam praktik pemasarannya. Yang pertama, adanya rekayasa ulang, yang kedua, ada penetapan tolak ukur, yang ketiga, adanya kemitraan dengan pemasok, yang keempat, adanya melakukan globalisasi. Sekian review materi untuk pembelajaran saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.